Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wukirasi Rajapatni dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang, kelas A1. Saya akan menjelaskan kasus dari percobaan keempat, ya. Oke. Pertama-tama saya akan memperlihatkan data rata-rata dari uji deskriptif kasus yang pertama dan kedua, yaitu untuk mula-mula ada 4,55 dan yang untuk pemanasan ada 3,97. Lalu langkah yang selanjutnya adalah melakukan uji normalitas distribusi menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, yang pertama-tama kita isi data dulu. Untuk di bagian yang pertama ada mula-mula. Dan yang kedua ada pemanasan. Untuk desimalnya jadikan 2 semua karena 2 angka di belakang koma, ya. Measure-nya scale. Lalu kita beralih ke data view. Di data view saya sudah mengisikan kolom mula-mula dan pemanasannya. Lalu dilakukan uji Shapiro-Wilk-nya. Kita beralih ke analis. Lalu di deskriptif statistik kita memilih explore. Nah, ini kan pada awalnya di sini. Jadi kita pindahkan ke dependent list semua. Lalu pada bagian display-nya kita pilih yang plots, dan pada option plots kita pilih yang non-denormality first with test. Lalu di continue dan di OK. Nah, maka muncul hasil dari uji normalitas distribusinya, yaitu sebagai berikut. Kita melihat pada signifikannya ada 0,182 dan 0,06. Karena terdapat kurang dari 0,05 keduanya, maka dilakukan tes uji Wilcoxon. Oke, kita beralih ke uji Wilcoxon. Oke, di uji Wilcoxon ini sama, kita mengisi variabel view terlebih dahulu, yaitu pada di kolom pertama ada mula-mula, labelnya juga mula-mula, pemanasan, labelnya pemanasan, dan di desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma, measure-nya scale. Lalu kita beralih ke data view. Di data view kita mengisi kolom mula-mula dan pemanasan sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Kemudian kita melakukan uji Wilcoxon dengan cara klik analyze dan cari di non-parametric test. Kemudian di legacy dialogs dan di two related samples. Nah, seperti ini tampilannya. Pada mula-mula diisi ke variabel pertama dan yang variabel kedua pemanasan. Di testarnya tertulis Wilcoxon, ya. Kemudian di OK. Ini hasilnya. Hasilnya yang dilihat adalah di async yang futile. Hasilnya 0,03. Maka kesimpulannya adalah karena pada nilai async futile itu
Artinya karena lebih besar dari 0,05 maka artinya nilai HA ditolak. Oke, saya akan membahas terkait uji Wilcoxon sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Yang pertama adalah pembahasan uji Wilcoxon. Setelah kita hitung distribusi normalitasnya dan hasilnya tidak terdistribusi normal, pada sudah melalui perlakuan pretest di berpasangan sehingga kita melakukan uji Wilcoxon. Ini itu menjadi sebuah dasar mengapa kita memakai uji Wilcoxon dibanding uji T berpasangan. Kemudian data yang dimaksud diperoleh dari sumber yang berbeda. Oke, data yang diperoleh dari sumber yang berbeda adalah sama dengan data sekunder. Oke. Data yang diperoleh biasanya tidak mengumpulkan data itu secara langsung dari objek yang diteliti. Lalu yang ketiga ada penjelasan pada uji Wilcoxon yang telah dilakukan, yaitu karena ujinya ini kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan saat mula-mula dan pemanasan. Sebenarnya jika pada seismic to tilt ini menunjukkan 0,05 atau lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa uji Wilcoxon ini terdapat perbedaan. Oh ya, untuk kasusnya tadi adalah sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecitin. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 10%, kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula. Emulsi kemudian disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam. Lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Nah, itulah hasil dari kasus 1 dan 2. Yaitu kesimpulannya kita melakukan uji normalitas distribusi yang pertama Shapiro-Wilk, kemudian karena hasilnya kurang dari 0,05 maka dilakukan uji Wilcoxon. Seperti ini hasilnya. Dan untuk uji homogenitas untuk uji homogenitas kita setelah mengisi mula-mula dan pemanasannya, pada kolom desimal yang di mula-mula dikosongkan karena tidak ada angka di belakang koma. Kemudian yang di pemanasan desimalnya 2. Lalu kita beralih ke data view. Oke. Ya. Untuk uji homogenitas sebagai syarat parametrik, yaitu setelah kita mengisi data view-nya sesuai dengan kasus yang telah diberikan, kita melakukan ujinya di analyze.
kemudian tekan yang explore. Nah, yang pemanasan berada di dependent list dan yang mula-mula ada di factor list. Kemudian kita cek yang statistik. Deskriptifnya tercentang dan confidence interval for min-nya 95%. Lalu continue. Pada plots-nya, box plots-nya non, deskriptifnya tidak ada, dan spread phase level with level test-nya power estimation. Lalu di continue. Lalu tekan OK. Untuk hasilnya seperti ini. Pada pemanasan yang pertama rata-ratanya 4,5375 dan yang kedua 3,9725. Nah, itu adalah kasus yang pertama dan yang kedua. Lalu kita akan melakukan uji kepada kasus yang ketiga dan yang keempat. Oke, saya akan membacakan uji yang ketiga dan keempat. Yang pertama ada sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman bermerek merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel sebagai berikut. Saya akan menunjukkan tabelnya. Seperti ini tabelnya yang akan kita kerjakan. Oke. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan uji distribusi normal terlebih dahulu untuk melakukan uji selanjutnya untuk mengetahui apakah tabel ini terdistribusi normal dan homogen untuk bisa melanjutkannya ke uji T independen atau Mann-Whitney. Kita akan beralih ke uji terdistribusi normal. Yang pertama, kita memasukkan kolom nama menjadi lokal dan import. Nah, pada label juga sama, lokal dan import, desimalnya 2 karena di belakang angka ada di belakang koma ada 2 angka, dan measure-nya scale. Lalu kita beralih ke data view. Di data view kita bisa mengisikan data yang ada di kasus tadi di kolom lokal dan import. Kemudian caranya yaitu pertama-tama kita analyze, kemudian deskriptif, lalu di explore dan dimasukkan ke dependent list semua. Pada plots kita mengisi non, deskriptifnya tidak ada, kemudian continue. Normalitas plot width-nya dicentang. Lalu pada display-nya
Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas distribusinya menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil signifikansinya adalah 0,517 dan 0,17. Ya, karena salah satunya kurang dari 0,05, maka dilakukan uji Mann-Whitney. Gigi plotnya. Oh iya, sebelum melakukan uji Mann-Whitney, kita juga harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Karena syarat parametriknya kan ada uji normalitas dan uji homogenitas. Oke, kita akan mengisi di variabel view-nya. Pada kolom namanya yaitu sakarin, yang kolom nama kedua itu kadar. Desimalnya 2. Tapi untuk sakarin desimalnya tidak ada. Maka data view-nya akan terisi seperti berikut. Ya, diisi. 1 untuk sakarin lokal dan 2 untuk sakarin yang impor. Lalu kadarnya mengikuti sakarin yang lokal apa, yang impor apa. Kemudian cara mengujinya adalah klik analyze, kemudian karena ini non-parametrik, kita mencari yang legacy, kemudian di independent samples. Seperti ini tampilannya. Untuk yang kadar, kita isinya di test variable list. Yang sakarin di grouping variable. Define groups-nya diisi ini 1, 2, continue. Kemudian pada kolom option-nya kita klik deskriptif. Ini deskriptif, lalu ditekan continue. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya kita melihat yang di assign sig to tiled. Hasilnya 0,140 ya. Oke, maka artinya adalah karena ini lebih dari 0,05 dapat diartikan maka HA diterima. Untuk pembahasan uji Mann-Whitney ini, yang pertama ada pertanyaan mengenai keadaan bagaimana dilakukan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney dilakukan pada saat apabila uji normalitas distribusinya ternyata tidak terdistribusi normal atau tidak homogen, itu kita dapat melakukan uji Mann-Whitney. Namun sebaliknya apabila normal dan homogen untuk hasil uji distribusi normalitasnya, maka dilakukan uji T-independent, bukan Mann-Whitney. Kemudian untuk penjelasan hasil uji Mann-Whitney yang telah dilakukan adalah hasil uji dari Mann-Whitney ini melihat dari asim sig to tiled-nya. Hasilnya kan 0,140, itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan juga bahwa tidak terdapat perbedaan antara dua variabel. Semisal jika kadar asam sig to tiled-nya itu 0,03 atau 0,02 yang kurang dari 0,0.
terdapat perbedaan di antara dua variabel. Oke, sekian penjelasan dan pengerjaan soal kasus percobaan 4 dari saya. Apabila ada salah kata dan pengerjaan mohon dikoreksi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.